warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarramun, para sepuh alim ulama, asatid wal asatidah, Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan beri syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bermuajahah dan merangka talabul ilmi. Selawat serta salam semoga Allah tetap melimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian sebagai umat yang senantiasa masih eksis melaksanakan ajaran beliau, sehingga pada hari kiamat nanti kita bersama-sama mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 12 bulan. Di antara 12 bulan ini salah satunya adalah bulan Ramadan, yakni disebut Sayyidus Syuhur. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini sangat mulia, penuh berkah, penuh keajaiban. Di mana datang bulan suci Ramadan, Allah membelenggu setan-setan, jin yang jahat. Juga apabila manusia berdoa memohon kepadanya, niscaya diijabah. Mereka yang berbuat dosa memohon ampun kepadanya, niscaya Allah akan mengampuninya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan sampaikan tema, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Siapapun namanya manusia, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu pejabat, rakyat,
dan sebagainya pasti punya kesalahan dan dosa. Sebaik-baik manusia yang berbuat dosa yaitu yang mau bertobat kepada Tuhannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan atau memanggil kepada umat manusia. Dalam Al-Qur'an Karim telah disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, taubat itu artinya kita kembali kepada Allah dari apa yang telah kita perbuat, perbuatan yang nista, perbuatan yang tercela. Oleh karena itu kalau taubat kita pengen terima oleh Allah, maka itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya syarat yang pertama yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia berada di surga. Dia telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Dilarang untuk mendekati pohon khuldi, tetapi dia mendekati dan memakan buahnya, sehingga Allah memberikan sanksi kepadanya, diturunkan ke muka bumi ini. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang lemah, yang banyak kekurangan. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar agar kita sekalian diampuni dosa-dosanya. Bukan berarti kita untuk berbuat dosa bisa diampuni begitu saja. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka itu disebutnya taubat sambal, atau sudah berbuat tobat tetapi mengulangi lagi. Kita enak makan sambal, udah tahu lada, udah tahu pedas, tapi keesokan harinya ketagihan, makan lagi. Kayak Pak Salman ketika sakit baru terasa dan bertobat sehingga terasa olehnya, tetapi masih juga makan pedas lagi karena enak. Memang berbuat dosa itu rupanya enak karena diiringi oleh hawa nafsu dan dibisiki oleh syaitan. Kama qala Nasidaria, begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Hadirin sekalian, itulah manusia selalu dosa dan dosa. Banyak sekali manusia melakukan dosa, banyak sekali melakukan kemaksiatan. Anggota tubuh kita diberi kesehatan oleh Allah, bukannya diberi kesehatan ini digunakan untuk kebaikan. Bahkan dia meninggalkan sholat, itu termasuk dosa. Melihat yang haram-haram rasanya nikmat, emang itu nikmat.
yang namanya dosa sangat dinikmati karena didukung oleh hawa nafsu syahwat. Telinga digunakan untuk mendengarkan yang tidak baik, itu juga perbuatan dosa. Kalau kita pengen diampuni dosanya, maka kita harus benar-benar berbuat dosa itu, harus segera bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Kemudian di samping itu, untuk menghapus dosanya, kita harus hijrah kepada kebaikan. Sebagaimana dilanjutkan lagi dalam syair Nasidaria. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Hadirin sekalian, setiap kita berbuat kesalahan, cepat memohon ampun dan diikuti oleh amal-amal yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kalian untuk bertobat, memohon ampun kepada Tuhanmu dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah tempat-tempat orang yang bertakwa. Kalau kita pengen masuk surga, maka kata Allah, jadilah orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Hadir sekalian, itu tinggal dinilai oleh sendiri, apakah ibadah kita sudah ada peningkatan, apakah belum. Bahkan ada keterangan hari ini jelek, sebelumnya jelek, maka itu termasuk orang yang merugi. Bila mana kemarin jelek sekarang baik, itu mendekati keberuntungan. Seharusnya lebih baik lagi dari yang kemarin. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dari kami. Untuk selanjutnya masih ada 2 lagi, yakni masalah taubat syaratnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa disambung kembali karena keterbatasan waktu, cuaca juga hujan, mata sudah mulai ngantuk. Oleh karena itu saya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita bareng-bareng membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Demikian dari saya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.